Ustadz, bengkak jantung itu apakah disebabkan oleh perilaku atau disebabkan oleh santet barangkali? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Penyakit bengkak jantung, ya memang jantung itu secara harfiah memang membengkak. Dan ya lucunya bengkak jantung itu tidak ada obatnya. Jadi saya sering menangani pasien bengkak jantung itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Maksudnya 3 tahun masa sakitnya itu ya nggak pernah sembuh, sesak aja kalau ini mas-masan bertahun-tahun. Nah itu memang dianalisakan oleh dokter itu bengkak jantung ya. Saya bilang bengkak jantung itu tidak ada obatnya setahu saya. Kalau dokter bilang ada ya monggo lah ya, barangkali itu bisa membantu teman-teman yang kena bengkak jantung. Tapi selama ini pasien yang saya tangani ini memang ke dokter nggak kemana-mana. Jadi memang nggak ketemu obatnya. Maksudnya ya dikasih obat oleh dokter, tetapi Allah belum mengizinkan sembuh. Ya rata-rata seperti itu. Nah, bengkak jantung ini biasanya tetap harus diketahui dari umur berapa dia terkena. Kalau memang umurnya di bawah 45, berarti ini ada bermasalah dengan orang tua. Nah, kecenderungan kalau bermasalah dengan orang tua ini kecenderungannya meninggal. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Selama ini saya juga tidak tahu kenapa, tapi kayaknya memang itu sudah haknya Allah aja lah ya. Karena meninggal itu berarti ini si anak ini ada menyimpan marah dengan orang tuanya. Jadi bengkak jantung itu intinya menyimpan marah, marahnya diem. Nah kalau di bawah 45 berarti ada salah satu orang tuanya dia itu jengkel atau marah. Saya pernah ketemu dengan salah satu mas-mas ya, dia yatim piatu sejak kecil. Jadi dia sejak kecil itu di yayasan yatim piatu. Artinya tidak ada orang tuanya. Nah, dia ditaruh di yayasan yatim piatu sampai besar. Besar itu dia memang lulus sarjana itu bagus, tapi memang saya lihat dia cenderungan diam. Kemudian dia cerita, kemudian juga karena dia juga akhirnya udah dewasa di yatim piatu tersebut, akhirnya juga ikut mengelola lah istilahnya ya. Itu kita cerita, saya ditanyain sama Pak Yainya waktu itu, karena yatim piatu Islam, Bapak Yainya dibilang, ya mau ada Pak Ustadznya tanya nih, apa penyakitmu? Nah itu cerita, bahwa saya bengkak jantung sejak berapa bulan, saya sudah sejak lama. Oke, itu saya kan lihat nih, ini kan masih muda ya gitu loh. Terus saya coba tanya, kalau bengkak jantung itu maaf ya Mas ya, maaf sekali gitu. Apakah Mas itu menyimpan marah dengan orang tua? Gitu. Jadi dia diam waktu itu. Pak Yainya bilang, ya maaf ya Ustadz, ini memang dia di sini sejak kecil. Jadi artinya tidak langsung diasuh oleh kedua orang tuanya? Enggak, memang sejak kecil istilahnya. Kalau sejak kecil berarti nggak kenal sama orang tuanya? Nggak kenal. Nah, saya tanya gitu, marah nggak sama orang tua? Dia diam memang, nggak jawab. Nah, tidak menjawab ini bagi saya itu adalah jawaban tetepan. Bahwa ini orang sebenarnya masnya ini ketahuan dia menyimpan marah, tapi karena memang dia itu tipikalnya agak diem, nggak mau jawab. Jadi orang yang tidak mau istilahnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi orang itu biar kelihatannya baik gitu ya. Benar nggak Mas? Dia diem, dia nunduk aja, diem aja. Terus ya saya nggak bisa jawab waktu itu. Nah, saya bilang sama Pak Kiai mohon maaf ya Mas, walaupun nggak jawab. Saya cerita, kalau memang menyimpan marah, lepaskan kepada Allah Ta'ala, mohon ampunkan kedua orang tua. Tapi waktu saya bilang mohon ampunan kedua orang tua, saya lihat itu dia datar. Dia tidak memahami, tidak mau memahami kalau saya ya, karena pintar dia. Dia lulus itu kumlot seingat saya itu. Kumlot lah, pintar memang orangnya. Atau dia tidak mau memaafkan orang tuanya? Kan lihat dari wajahnya datar kan nggak mau pasti. Iya. Kelihatan kan kayak gitu tuh. Akhirnya saya ya hati-hati Mas, kalau yang seperti itu ya pengalaman saya. Kalau tidak mau biasanya dilihat oleh Allah Ta'ala, walaupun seorang itu mau pintar, mau dia juara, dia ini apa saja dia kebaikan dia di dunia kelihatannya, tetap Allah nggak mau tahu yang seperti itu. Biasanya dipanggil. Saya ngomongnya santai aja. Karena dia datar ya saya datar. Karena dia tanya ya saya jawab. Biasanya dipanggil. Karena Allah tidak melihat sesuatu yang menurut Allah tidak manfaat. Jadi diam aja dia. Nggak komen. Oh ya sudah. Akhirnya selesai balik. Karena waktu itu memang saya ada di yayasan tersebut. Kemudian saya dikabari sekitar
5 bulan dari pertemuan itu kurang lebih itu, saya dikabari masnya meninggal. Innalillah. Gitu. Jadi kayak Pak Kiainya sendiri yang ngabari ke saya. Nah, memang hal-hal tersebut kelihatannya itu kalau di mata manusia orang kumlot, ini dia dulunya yatim piatu, itu kan di mata manusia memang betul yatim piatu. Tetapi yang namanya kesalahan dan dosa, Allah tidak melihat dia yatim atau yatim piatu, tidak melihat. Kalau memang dosa ya dosa. Walaupun sebenarnya saya hormat kepada beliau waktu itu ya karena beliau yatim piatu, tapi kalau udah gede kan enggak, karena pada waktu itu dia udah kerja juga, ya kerja sambilan ya jelas lah istilahnya. Nah disitulah saya bisa cerita bahwa tidak bisa untuk main-main. Jadi bengkak jantung disebabkan insya Allah menurut saya yaitu menyimpan marah. Awalnya menyimpan marah. Kalau memang dia itu umurnya di atas 45 berarti menyimpan marah dengan pasangan. Kalau mepet 45, umpamanya 46 atau 47, ini ada sebagian dia menyimpan marah dengan orang tuanya dan terpicu oleh pasangannya. Biasanya entah itu suami, entah itu istri. Dan bengkak jantung itu jarang dimiliki oleh wanita biasanya. Tapi pasien saya wanita juga ada beberapa. Ya, jarang sekali yang kena biasanya laki-laki, tapi wanita tetap ada. Nah, bengkak jantung itu hanya cuma menyimpan marah. Menyimpan marah, jadi marah yang disimpan gitu, marah yang dipendam istilahnya. Jadi dia sebenarnya marah, tapi diam. Nah orang biasa mengatakan dia sabar. Sabar kan mata manusia, di hadapan Allah tetap enggak, dia tetap marah. Kalau kelihatan sabar, kemudian dia kena serangan jantung, mendadak meninggal, dia orang baik, ya bolehlah. Husnudon itu boleh-boleh aja, tetapi Allah tetap berhak menilai, kemudian dilihat manfaat atau tidak manfaatnya, diambil. Makanya kita harus memahami bahwa bengkak jantung itu adalah marah yang disimpan bertahun-tahun bisa, dan sejak menikah ya bisa, atau dengan orang tua bisa, insya Allah hanya itu. Dan itu yang rusak adalah jantungnya, kemudian sel parunya juga rusak pada waktu itu. Tapi rusak tidak dalam bentuk penyakit yang seperti kanker ya, rusak aja fungsinya tidak maksimum istilahnya, seperti itu. Ustaz, bengkak jantung ada juga penyumbatan jantung atau jantung koroner, Ustaz. Kalau misalnya kaki terkilir bengkak, kesleo bengkak, itu kan boleh dikatakan penyakit yang ringan dibandingkan patah kaki atau dan lain-lain. Kenapa bengkak jantung ini nggak ada obatnya? Kalau sedangkan penyumbatan kan ada di kalau bengkak ini nggak ada ngurut, tapi itu sudah dia atau dikempesin gitu, sehingga nggak ada obatnya, Ustaz. Ya kalau ada PPO lah itu. Tahu PPO? Zaman kita. Jangan kita Pak Oil. Kalau masalah angin. Ya selama ini yang saya tahu dari teman-teman dokter memang seperti itu. Jadi memang nggak ada obatnya. Dianalisa ada bakteri atau virus memang nggak ada. Lah mau diapain ini bengkak ini? Seperti itu. Reaksinya memang sesak situ, kemudian napas ngos-ngosan, jalan. Karena nggak maksimal pompa ya? Iya, nggak maksimal, ya seperti itu. Jadi semuanya nggak maksimum. Jadi darahnya juga jadi lambat. Ya. Istilahnya bisa aja kalau orang itu dokter bilang katupnya nggak beres, bisa penyebabnya seperti itu, bisa. Semuanya bisa lah, analisa dari dokter itu bisa aja benar. Tetapi intinya seperti itu. Jadi kalau yang saya tangani beberapa hari dari hari ini itu beberapa hari itu saya nangani bengkak jantung beberapa orang. Sesat, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, itu saya masih ingat itu. Bapak-bapak sama ibu-ibu itu beberapa kali. Nah alhamdulillah saya kasih tahu, beliau paham, alhamdulillah langsung seseknya langsung hilang dan napasnya plong. Alhamdulillah seperti itu. Penyebabnya sama orang tua, Pak Ustaz? Kalau itu penyebabnya ngaku sama dua-duanya, yaitu pasangan. Oh, dengan pasangannya. Ya, dengan pasangan. Jadi kalau yang bapak-bapak itu dari Jawa Timur saya masih ingat itu kan saya tanya, Pak ini menyimpan marah sama marah karena paru-parunya juga fungsinya tidak bagus, kemudian jantungnya bengkak, sama siapa? Ya kalau saya lihat umurnya kan 50 berapa ya kemarin? 50 ke atas deh, 54 atau 56, saya lupa, antara itu 52, 54. Itu saya tanyain sama siapa Pak? Dia jawab sama istri saya, langsung. Kenapa Bapak marah? Dia itu bisa cerita loh, karena saya kalau nyuruh nggak dikerjain marah saya Ustaz loh. Kok ya jujur, kejujurannya saya senyum-senyum. Bapak, kalau Bapak begini benar serius nih ngomongnya, kalau saya tanya serius, ini seseknya bisa langsung hilang atas izin Allah, saya bilang itu. Sekarang masih sesek? Masih. Oke, kita tes. Sekarang berjanji sama Allah Ta'ala, mulai hari ini, temu dengan saya ini ya Pak ya, berjanji sama Allah, Bismillah, mulai hari ini,
belajar untuk tidak marah lagi dengan pasangan walaupun disimpan atau dikeluarkan. Mau? Saya tanya. Beliau jawab, insya Allah mau Ustaz. Ikhlas lillahi ta'ala, lil ikhlas lillahi ta'ala. Saya tanya, gimana sekarang selesai? Pelong Ustaz, alhamdulillah. Nah, itu yang sakitnya 3 tahun. Beneran Pak? Alhamdulillah beneran. Tarik nafas, tarik beneran. Keluarin pelan-pelan. Iya bisa. Dunia nggak bisa ditarik, Ustaz. Nggak bisa. Dan menggeh-menggeh kalau orang Jawa bilang itu seperti itu. Alhamdulillah ya. Kemudian ibu-ibu sama dari Jawa Timur. Itu juga sama di sini. Katanya ibu menyimpan marah sama siapa? Mas suami, langsung dia jawab. Kan suaminya sehari-hari kalau saya amati, saya ngamati pasangannya. Kan kayaknya insya Allah baik ya sehari-hari ya. Suami saya baik, Ustaz. Tapi ada salah satu hal yang bikin saya, satu aja hal itu, yang bikin saya tuh marah sejak dulu. Apa ya sebut ini? Oh ya sudah kalau itu. Ya nggak mau lah saya. Oh ya, ngeri juga ya. Nah, kecuali kalau Mary itu sesak napas buka jantung, nggak itu saya bisa nebak itu langsung tuh. Apa itu Pak? Nah, kan sudah tahu. Ustaz, saya nanya nih. Nanti dulu saya jelasin. Habis itu beliau tuh langsung paham, Bu, niat kepada Allah Ta'ala mulai hari ini jangan menyimpan marah atau marah pada suami. Mau? Beliau jawab, insya Allah mau. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Saya tinggal amin, kemudian saya tanya, gimana sah? Alhamdulillah hilang sesak saya. Nafas, Bu, nafas. Nafas, tuh jalan di sini cepat gitu. Jalan cepat itu ya, alhamdulillah enak sudah. Apakah itu disebabkan karena kejujuran ibu atau bapak itu mau mengakui sehingga cepat diberi kesempatan? Iya. Oh, termasuk itu. Termasuk itu, karena kejujuran itu ya disukai oleh Allah Ta'ala. Beda dengan si pemuda tadi, Pak Ustadz ya? Iya, beda dengan pemuda tadi. Ya, pemuda tadi saya sudah hafal, ini orang bakal bablas ini kalau begini terus. Masya Allah. Dan saya sudah ngomong, tapi saya lihat wajahnya ya datar, ya sudah, saya diem aja. Ya sudah, saya nggak apa-apa. Oh nggak ikut apa-apa ya kan, dia udah punya tanggung jawab sendiri untuk hidupnya. Ibaratnya kalau saya memberikan peringatan ya kali dia berpikir bohong nih Ustadz kan gitu ya. Masya Allah. Tapi ya saya santai aja, ya kita buktiin aja. Tapi memang benar, 5 bulan antara 5 bulan lah. So inget-inget saya, tapi itu meninggal, saya dikabari langsung meninggal. Meninggalnya ya jantung itu tadi. Nah ya, seperti itu. Jadi saya nggak ini, tapi memang itu ada beberapa cerita yang satu memang dia itu tidak mau mengerti, memahami, merasa dia hebat kan gitu. Karena saya amati sebenarnya ibadahnya juga lumayan bagus. Sebenarnya, tapi ya itu sombongnya itu yang pada saat itu dimunculkan atau dia tidak mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya berpikir beliau dulu itu sebenarnya jengkel kepada orang tuanya, kenapa orang saya itu dibuang sama orang tuanya. Mikirnya ya gitu kalau saya amati. Cuma nggak pernah mau ngomong, ya kan? Kalau mau Haji C dibuang sama istrinya kan malah bersyukur gitu. Kenapa nih? Malah bersyukur. Wallahu a'lam.